Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga di pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga masih bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Dan untuk minggu ini selamat bergabung kembali di dalam mata kuliah sistem operasi, di mana untuk minggu ini kita sudah memasuki minggu yang ke-14, di mana untuk topik hari ini akan kita bahas yaitu tentang proteksi dan security sistem komputer. Nah, materi ini tentu berhubungan dengan materi minggu yang lalu yang berkaitan dengan manajemen file. Karena file yang kita miliki, yang kita simpan dalam media penyimpanan komputer tentu perlu kita lindungi. Untuk itu kita lanjutkan dengan materi proteksi dan security system. Untuk itu silakan masing-masing Anda dipersiapkan alat tulisnya untuk bisa mencatat dan mendengarkan dengan baik apa yang saya sampaikan, sehingga nanti ada yang perlu dipertanyakan silakan dicatat terlebih dahulu dan nanti bisa kita diskusikan setelah sesi penyampaian saya selesai. Untuk itu kita masuk ke slide yang berikutnya. Proteksi dan security sistem komputer. Saya yakin masing-masing Anda sudah pernah mendengar kalimat ini. Bagaimana proteksi itu dilakukan terhadap sebuah perangkat yang kita miliki. Begitu juga dengan security atau keamanan dari data-data yang tersimpan di dalam media atau perangkat tersebut. Nah, dalam mata kuliah sistem operasi ini, proteksi dan security sistem komputer ini tentu berhubungan dengan semua sumber daya yang terdapat dalam sebuah sistem komputer yang dikelola oleh sebuah sistem operasi, baik itu nanti menyangkut sumber daya abstrak maupun sumber daya fisik. Nah, maka semua kegiatan yang sudah kita lakukan, kemudian kita simpan semua datanya dalam media penyimpanan di dalam sistem komputer, baik nanti penyimpanan internal maupun penyimpanan eksternal, itu memang perlu kita proteksi dan kita perlu adakan security sehingga tidak semua orang diperbolehkan mengakses atau mengambil dari data yang sudah kita simpan tersebut, dan juga untuk menghindari orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap data yang kita miliki. Nah, maka tujuan dari mata kuliah ini adalah masing-masing mahasiswa dapat memberikan penjelasan mengenai proteksi dan security system, perbedaannya, serta nanti implementasinya terhadap sebuah file atau sebuah data yang tersimpan di dalam media penyimpanan sistem komputer. Nah, untuk itu maka perlu juga kita pelajari bagaimana nanti implementasi tentang sebuah file atau sebuah data yang kita anggap sangat penting sekali untuk kita lakukan proteksi dan kita lakukan keamanannya berkaitan dengan yang tersimpan dalam media penyimpanan, yang tentunya dalam hal ini disimpan dalam sebuah sistem komputer. Proteksi adalah bagaimana kita melakukan suatu bentuk kegiatan, sehingga untuk lebih jelasnya dari definisi ini, maka sebenarnya proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor atau pengguna ke sistem sumber daya. Nah, kalau disebutkan di sini bahwasannya proteksi mengacu pada mekanisme berarti ada suatu bentuk kegiatan, suatu cara-cara tersendiri untuk bisa mengontrol akses. Jadi mengawasi dari kegiatan yang dilakukan, baik itu oleh programmer, oleh prosesor itu sendiri, atau juga oleh si pengguna atau oleh si kita ke sistem sumber daya. Nah, maka maksud dari sistem sumber daya ini adalah sebuah sistem komputer di mana dia memiliki sumber daya abstrak dan sumber daya fisik. Yang kedua sumber daya ini itu dikelola oleh sebuah sistem operasi. Nah, dengan demikian tentunya semua kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan penggunaan sumber daya tersebut itu bisa dikontrol dengan adanya suatu bentuk mekanisme dari proteksi yang kita lakukan. Dan pengontrol ini itu bisa dilakukan oleh program, artinya orang-orang yang memang diberikan otoritas atau kebijaksanaan di dalam mengelola semua sumber daya yang ada, atau oleh prosesor yang sudah langsung dilakukan oleh desa kita melakukan instalasi, dan oleh pengguna atau kita sendiri sebagai pengguna dari sebuah sistem komputer tersebut. Nah, tentunya dalam hal ini untuk bisa melakukan suatu bentuk proteksi itu bisa saja mengacu kepada mekanisme bagaimana seorang program atau programmer
memproteksi sebuah perangkat yang terdapat di dalam sebuah sistem komputer, prosesor, ataupun kita sebagai pengguna untuk bisa memproteksi tentang penggunaan sumber daya yang sekaligus nanti bisa dilakukan satu bentuk kontrol siapa saja yang memberikan hak akses untuk bisa menggunakan dari sumber daya tersebut. Selanjutnya dalam implementasi tentu perlunya pengamanan, karena kita menganggap bahwasanya sebuah proteksi yang kita lakukan berkaitan dengan sumber daya yang terdapat dalam sebuah sistem komputer perlu diimplementasikan untuk pengamanan yang sangat penting untuk menjamin bahwasanya sistem yang kita miliki tidak diinterupsi atau diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini dapat disebutkan bahwasanya tujuan kita memproteksi adalah untuk menjamin bahwasanya sebuah sistem komputer yang memuat tentang sumber daya abstrak dan sumber daya fisik itu tidak diinterupsi dan tidak diganggu. Makna diinterupsi adalah disusupi atau ditambah-tambah atau diberikan satu bentuk beberapa kegiatan yang tidak semestinya dan diganggu, tentu nanti ini akan mengganggu dari kegiatan sebuah akses yang kita lakukan. Nah, maka supaya sumber daya tidak perlu diganggu dan diinterupsi oleh orang lain, maka perlu kita mengimplementasikan tentang proteksi tadi, sehingga dengan demikian proteksi dan pengamanan atau security dianggap memang sangat penting sekali untuk menjamin semua sumber daya yang dipergunakan itu selain juga bisa diakses juga mengontrol siapa-siapa saja yang menggunakan dari sumber daya tersebut dan sekaligus menjamin sistem yang ada di dalam sistem komputer tersebut tidak diinterupsi atau diganggu oleh orang lain. Nah, maka dengan demikian proteksi dan pengamanan atau juga pengamanan disebut dengan security, sehingga proteksi dan pengamanan atau proteksi dan security terhadap perangkat keras dan sistem operasi sama pentingnya. Nah, maka dalam hal ini bisa kita sebutkan bahwasanya kalau di sini disebut perangkat keras berarti sesuatu yang berhubungan dengan hardware. Di sini ada dan sistem operasi. Sementara sistem operasi itu sendiri termasuk ke dalam kategori perangkat lunak atau software. Itu sama pentingnya. Artinya untuk kita bisa melakukan proteksi dan security system baik yang menyangkut perangkat keras maupun perangkat lunak itu sama pentingnya. Sehingga dengan demikian tadi kita sebutkan bahwasanya proteksi itu lebih banyak menekankan kepada sumber daya yang ada, baik sumber daya abstrak maupun sumber daya fisik. Karena perangkat keras termasuk juga sumber daya abstrak, sementara sistem operasi atau perangkat lunak juga termasuk dalam sumber daya abstrak. Sehingga yang kita proteksi dan kita security terhadap sebuah sistem komputer baik menyangkut sumber daya abstrak maupun sumber daya fisik itu sama pentingnya, karena masing-masing kedua inilah yang kita pergunakan dalam kita melakukan akses sebuah data yang terdapat di dalam sebuah sistem komputer. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami lagi apa itu proteksi, maka ada suatu bentuk penjelasan tersendiri di mana disebutkan bahwasanya proteksi adalah mekanisme sistem operasi untuk mengontrol akses terhadap beberapa objek yang diproteksi dalam sistem operasi. Objek-objek tersebut bisa berupa perangkat keras seperti CPU, memori, disk, printer, dan lain-lain, atau perangkat lunak seperti program, proses, berkas, basis data, dan lainnya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya proteksi ini lebih menekankan kepada mekanisme dari sebuah sistem operasi untuk mengontrol akses terhadap beberapa objek yang akan diproteksi dalam satu bentuk sistem operasi. Sehingga kalau kita lihat di sini bahwasanya proteksi lebih menekankan kepada perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, ini nanti bisa kita lihat lebih jauh apa yang membedakan antara proteksi dengan security atau keamanan dari sebuah sistem komputer. Nah, dari definisi ini bisa kita lihat proteksi merupakan mekanisme dari sebuah sistem operasi yang dipergunakan untuk mengontrol atau mengawasi, melihat terhadap akses atau kegiatan yang dilakukan terhadap beberapa objek. Baik objek itu berupa perangkat keras maupun perangkat lunak. Artinya proteksi lebih mengorientasikan kepada suatu bentuk kegiatan pengamanan data yang berkaitan dengan hardware dan software. Sementara security, ini kita ambil dari beberapa definisi, pengguna sistem komputer sudah tentu memiliki data-data dan informasi yang sangat berharga baginya. Ini sudah sama-sama kita ketahui bahwasanya di sistem komputer lah kita banyak memiliki sebuah data yang sangat penting sekali, dan ini tentu harus kita jaga dengan baik berupa file, data maupun beberapa informasi yang lainnya. Maka
melindungi data-data ini dari pihak-pihak yang tidak berhak merupakan hal yang sangat penting sekali bagi sebuah sistem operasi. Nah, inilah yang disebut dengan namanya keamanan atau security dari sebuah sistem. Jadi dari definisi kita bisa melihat bahwasanya security system lebih menekankan kepada sumber daya abstrak karena dia berkaitan dengan data-data dan informasi, di mana tentunya data dan informasi ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Maka begitu pentingnya kita harus melakukan satu bentuk pelindungan sehingga data ini akan terhindar dari orang-orang yang tidak berhak menggunakannya, dan dalam ini tentu nanti akan dikelola oleh sistem operasi. Nah, ini disebut dengan namanya keamanan atau disebut dengan security system. Jadi proteksi dan security system memang harus sejalan. Meskipun tadi disebutkan bahwasanya proteksi lebih menekankan kepada hardware dan software, dan security lebih menekankan kepada softwarenya. Namun demikian, kedua hal ini adalah sangat penting sekali. Nah, ini merupakan suatu bentuk gambar proteksi. Bagaimana kalau kita memproteksi itu adalah secara keseluruhan dari mulai luar sampai dalamnya. Sementara kalau kita security system itu mungkin hanya menyangkut dari isinya atau ikonnya atau hanya konten-kontennya saja. Namun demikian juga sama hal pentingnya. Kalau luarnya sudah aman, insya Allah dalamnya juga aman. Kalau luarnya nggak aman, bisa juga dalamnya tidak aman. Nah, maka hal ini juga perlu disinkronisasikan. Proteksi juga penting, security juga penting, sehingga sama-sama harus diimplementasikan kedua-duanya untuk lebih menjamin bahwasannya data, file atau informasi yang kita miliki itu betul-betul aman dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang berkaitan tadi dengan supaya tidak adanya integrasi dan diganggu dari pihak-pihak luar. Kemudian untuk mekanisme proteksi pada sistem komputer, kita bisa melihat bahwasannya pada sistem komputer banyak objek yang perlu diproteksi, yaitu yang berkaitan dengan tadi objek yang menyangkut tentang perangkat keras dan objek yang menyangkut tentang perangkat lunak. Maka tadi di dalam definisinya, proteksi lebih berkaitan dengan bagaimana mekanisme proteksi terhadap sebuah sistem komputer yang memuat sumber daya abstrak dan sumber daya fisik, sehingga ini perlu dilakukan suatu bentuk proteksi itu tersendiri. Nah, di mana sini beberapa objek yang perlu diproteksi, misalnya ada pemrosesan, penggunaan dari memori, terminal ini sama dengan satu bentuk screen, layar atau desktop, ya, itu sama dengan istilahnya adalah suatu bentuk terminal, disk drive, printer dan yang lain-lainnya. Maka ini termasuk ke dalam objek yang menyangkut tentang perangkat keras. Sementara objek yang berkaitan dengan perangkat lunak seperti proses, file, basis data, semaphore dan yang lain-lainnya. Maka hal inilah yang lebih menekankan bagaimana proteksi itu bisa kita lakukan yang menyangkut tentang beberapa objek yang berhubungan dengan perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, atau sumber daya fisik dan sumber daya abstrak, yang tentunya semua ini itu disimpan dalam suatu bentuk sistem komputer yang memang nanti di dalam penggunaannya bisa dikontrol oleh si program tadi, oleh si prosesor dan oleh si pengguna itu sendiri. Maka untuk lebih menjamin keamanan tentang beberapa sumber daya ini, itu perlu dilakukan suatu bentuk proteksi dan security dari sistem. Nah, tentu nanti ini perlu beberapa implementasi bagaimana mekanismenya, ya, bagaimana tata caranya kita bisa memproteksi misalnya pemrosesan, terminal, disk drive dan yang lain-lainnya. Contoh yang paling mudah misalnya kalau kita memproteksi layar kita, dan saya yakin masing-masing Anda itu sudah pernah untuk memproteksi layar kita, misalkan dengan menggunakan password tertentu, sehingga handphone kita atau laptop kita atau komputer kita tidak bisa dibuka oleh orang lain sebelum bisa membuka proteksi dari layar yang sudah kita lakukan security sistemnya. Begitu juga nanti dengan penggunaan dari file, basis data dan yang lain-lainnya. Di mana hal ini tentu perlu ada mekanisme tersendiri bagaimana melakukan satu bentuk proteksi terhadap sumber daya perangkat keras maupun sumber daya perangkat lunak yang ada dalam satu bentuk media sistem komputer. Nah, berikutnya berkaitan dengan security system. Secara umum, security system itu dibagi menjadi 3, di mana keamanan dari sistem ini dibagi menjadi 1, keamanan eksternal atau external security, 2, keamanan interface atau interface pemakai atau user interface security, dan 3 adalah keamanan internal atau internal security. Nah, sebagai contoh misalnya yang berkaitan dengan suatu bentuk file atau data atau informasi yang sehubungan dengan keamanan eksternal, misalnya kita
memiliki Google Drive sebagai tempat media penyimpanan data kita, dan itu tentu perlu kita buatkan suatu bentuk security system tersendiri. Kita bisa buatkan misalnya satu bentuk password yang tidak semua orang bisa tahu, sehingga untuk itu lebih terjamin tentang beberapa data yang kita simpan di dalam Google Drive tersebut. Atau kita juga misalnya memiliki email, ya, kita juga bisa punya email di mana email tersebut yang berkaitan dengan kegiatan eksternal yang bisa juga mungkin dilihat oleh orang lain, namun karena kita buatkan dia sebagai security system, tentu tidak semua orang bisa melihat dari email yang kita punya. Banyak hal lain lagi yang berkaitan dengan external security. Tadi kita misalkan ada Google Drive, ada email, kita juga punya FB misalnya, kita juga punya Instagram, kita punya Twitter, dan yang lain-lainnya. Artinya yang berkaitan dengan security system eksternal atau keamanan eksternal, ini adalah beberapa kegiatan yang sering kita lakukan, di mana kegiatan ini bisa terkomunikasikan dengan sebuah jaringan internet dan semua orang tentu bisa melihat, karena memang bersifat secara lebih eksternal, artinya bisa berhubungan dengan orang-orang luar yang mungkin juga menggunakan hal yang sama. Nah, kemudian kita lihat tentang contoh dari keamanan interface untuk pemakai atau user interface security. Nah, ini biasanya adalah berkaitan dengan beberapa perangkat yang kita miliki secara pribadi, sehingga juga perlu kita buatkan interface security-nya. Misalkan kita dengan melakukan satu bentuk handphone dengan mengunci layar kita sendiri, atau misalkan juga kita menggunakan beberapa kartu-kartu yang juga sering kita miliki. Misalkan kita memiliki satu bentuk untuk interface ya, yang berkaitan dengan suatu bentuk antarmuka, yang berkaitan dengan suatu bentuk tampilan, sehingga ini kita perlu juga lakukan satu bentuk keamanan. Misalnya kalau Anda punya handphone, Anda punya laptop, itu di security dulu layarnya, sehingga tidak semua orang bisa nanti melihat data-data yang kita miliki. Maka untuk dia bisa melihat datanya harus terbuka dulu layarnya. Nah, ini juga tentu perlu kita lakukan satu bentuk keamanan meskipun dia hanya berkaitan dengan satu bentuk antarmuka saja. Nah, beberapa hal yang bisa kita contohkan berkaitan dengan interface antarmuka ini, ya misalnya handphone yang Anda miliki, kemudian laptop Anda, di mana Anda bisa membuat security system berkaitan dengan sebuah tampilan yang dilakukan di awal sekali untuk bisa melihat data-data nantinya. Namun kalau tidak bisa menembus dari layarnya atau tidak sesuai dengan proteksi atau tidak sesuai dengan security system yang kita lakukan, maka tidak bisa melihat dari isi dari sistem tersebut. Kemudian yang ketiga adalah keamanan internal atau internal security. Nah, tadi kalau eksternal mungkin juga bisa dilihat oleh orang lain yang sifatnya terkoneksi dengan sebuah jaringan, maka juga internal juga sebenarnya berkaitan dengan suatu bentuk jaringan. Kalau tadi interface pemakai kita misalkan contohkan adalah satu bentuk layar komputer atau layar handphone Anda, maka contoh dari keamanan internal adalah misalkan kita memiliki satu bentuk kartu ATM, ya. Nah, kartu ATM itu kan sebagaimana kita ketahui sifatnya adalah internal untuk kita pribadi, sehingga tidak semua orang bisa memiliki atau bisa menggunakan kartu kita itu. Maka untuk itu perlu suatu bentuk security system, sehingga adanya satu bentuk penggunaan password atau PIN, personal identification number, sehingga dengan angka-angka tersebut kita bisa merasa aman, sehingga kartu ATM kita akan lebih menjamin keamanannya berkaitan dengan data-data yang ada di dalamnya. Nah, ini misalnya contoh kalau kita mau ke mesin ATM, kita mesti masukkan dulu kartu kita, dan tentu keamanannya sesuai dengan password yang kita miliki, sehingga kita lebih merasa aman dan merasa terjamin bahwasanya data-data yang ada di dalam kartu tersebut akan merasa aman karena sudah kita memberikan suatu bentuk keamanan dari sistem kartu yang kita miliki tersebut. Nah, untuk ini nanti masing-masing Anda bisa memberikan beberapa contoh-contoh yang lain bagaimana security system dibagi menjadi tiga, yang berkaitan dengan external security, user interface security, dan internal security, ya. Jadi dibagi menjadi tiga: eksternal, interface pemakai, kemudian internal. Silakan nanti Anda bisa mencari beberapa referensi yang lain atau contoh-contoh yang lain berkaitan dengan bagaimana implementasi penggunaan dari security system ini. Selanjutnya, pada security system terdapat dua masalah yang penting yang sering ini menjadi kendala bagi kita semua. Pertama adalah adanya kehilangan data atau data loss
dan adanya penyusup atau hacker. Maksudnya adalah yang berkaitan dengan keamanan sebuah sistem yang sering terjadi. Jika sistem itu tidak kita lakukan satu bentuk pengamanannya, maka kita akan merasa kehilangan data loss, dan adanya beberapa pihak penyusup atau hacker yang memang sering mengganggu terhadap data-data yang kita miliki, sehingga untuk itu kita perlu melakukan satu bentuk security system. Nah, maka dua masalah inilah yang sering menjadi permasalahan di dalam kita menyimpan sebuah data dalam satu bentuk sistem komputer. Nah, contoh misalkan kita kehilangan data atau data loss berkaitan dengan bencana. Ya, bencana ini bisa saja berupa apakah datanya hilang tiba-tiba, atau misalnya laptop kita dicuri orang begitu ya, atau laptop kita tiba-tiba jatuh rusak, maka datanya kan hilang semua. Nah, maka untuk itu yang lebih sering berkemungkinan adalah laptop kita, handphone kita itu diambil oleh orang lain ya. Maka untuk itu kita perlu melakukan security system, sehingga meskipun ada bencana laptop hilang misalnya kan, kalau security kita bagus itu nggak bisa dibuka oleh orang lain, sehingga berkemungkinan masih bisa kita atasi. Kemudian adanya kesalahan perangkat cache dan perangkat lunak, ini juga sering kita terjadi ya, adanya pemasangan hardware dan software yang salah, sehingga juga mengakibatkan data-data kita ini menjadi hilang. Kemudian kesalahan atau kesalahan manusia atau human error, dan ini sering terjadi, yang mestinya data itu kita simpan, namun karena kita lalai tiba-tiba mati lampu dan itu belum disimpan, dan tiba-tiba datanya adalah hilang. Dan itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Atau terjadi kesalahan pada saat pencetakan, atau juga mungkin terjadi kesalahan pada saat kita membuka sebuah file, sehingga data yang tadinya ada bisa menjadi error dikarenakan beberapa kesalahan data yang kita lakukan. Nah, ini contoh beberapa data loss yang berkaitan dengan security sistem yang kita lakukan pada sistem komputer. Nah, yang paling berbahaya tentunya adalah adanya penyusup atau para hacker. Dan para hacker ini tentu ada yang sifatnya pasif, ada yang sifatnya aktif. Kalau dia pasif mungkin tidak terlalu mengganggu, tapi jika dia aktif ini sangat meresahkan sekali. Karena kalau dia aktif, dia bisa mengganti, dia bisa mengubah, dan bisa menambah tentang beberapa kegiatan yang lain yang seharusnya tidak kita lakukan. Tapi kalau dia pasif, mungkin ini dia hanya menempel saja atau hanya dalam bentuk informasi dan tidak mengganggu. Maka ini juga perlu diwaspadai tentang adanya beberapa hacker yang mungkin bisa saja mengganggu tentang aktivitas yang kita lakukan berkaitan dengan sumber daya yang kita miliki, khususnya sumber daya abstrak, sehingga informasi yang kita ada, data yang kita ada, atau file yang terdapat dalam sebuah komputer bisa lebih aman lagi dan terhindar dari para hacker ini. Nah, sekali lagi untuk itu tentu kita perlu adanya security system yang sangat baik. Nah, berkaitan dengan security system yang paling umum kita gunakan adalah dengan membuat password. Nah, di minggu yang lalu sudah kita sampaikan bagaimana caranya membuat password yang baik, dan itu sudah Anda cari, dan nanti ini bisa Anda implementasikan terhadap handphone Anda, terhadap PC Anda, atau terhadap beberapa file-file Anda yang dianggap sangat penting sekali, sehingga kita bisa terhindar dari adanya kehilangan data dan bisa terhindar dari para penyusup atau hacker yang ingin mengambil informasi atau mungkin juga merubah file atau data-data yang kita miliki. Inilah dua hal pada security system yang menjadi permasalahan utama berkaitan dengan sumber daya yang kita miliki dalam sebuah sistem komputer, baik sumber daya abstrak maupun sumber daya fisiknya. Kemudian kita juga harus tahu beberapa ancaman-ancaman yang berkaitan dengan security system, karena memang beberapa ancaman ini harus kita tanggulangi sehingga beberapa kegiatan ini itu bisa menjadi lebih aman lagi. Nah, dalam hal ini ancaman-ancaman yang berkaitan dengan security system itu bisa kita bagi menjadi 3. Pertama ya, kenapa kita perlu membuat security system? Pertama adalah berkaitan dengan adanya kerahasiaan atau yang berkaitan dengan secret ya. Nah, tentunya kalau kita punya data-data yang kita anggap sesuatu yang sangat rahasia, tentu harus terjamin. Maka itu harus kita lakukan security system. Kerahasiaan atau secret adalah keterjaminan bahwa informasi di sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak yang diotoritaskan dan dimodifikasi tetap menjaga konsistensi dan keutuhan data di sistem. Nah, artinya di sini adalah dengan kita memiliki beberapa data yang sifatnya adalah rahasia, maka kita bisa menunjuk orang atau pihak yang diotoritaskan, artinya yang diberikan kewenangan
untuk membuka data tersebut, sehingga dengan adanya otoritas di sini data akan lebih terjamin, dan orang-orang yang diberikan otoritas inilah nanti yang bisa memodifikasi dan tetap menjaga konsistensi serta keutuhan data di dalam sistem. Nah, sebagai contoh misalnya tentang kerahasiaan ini adalah misalnya orang-orang yang diberikan otoritas untuk misalnya bisa mengakses tentang mesin ATM. Kita mungkin juga pernah tahu beberapa orang yang ditugaskan atau yang diotoritaskan untuk misalnya mengganti mesin ATM berkaitan dengan kondisi uang yang sudah habis misalnya. Nah, maka orang-orang ini kan harus menjaga kerahasiaannya agar apa yang dilakukan tidak diberitakan kepada orang lain, sehingga dia bisa mengganti kondisi keuangannya dan tetap menjaga kerahasiaannya, sehingga betul-betul keutuhan data di sistem akan lebih terjamin lagi. Nah, maka kerahasiaan ini harus dijaga oleh orang yang diberikan otoritas. Kita contohkan tadi berkaitan dengan orang yang diberikan otoritas untuk bisa mengganti keuangan di mesin ATM, sehingga adanya rasa keterjaminan bahwasanya informasi di sistem komputer tersebut atau di mesin ATM tersebut itu hanya diupload oleh orang yang sudah diotoritaskan, sehingga tidak semua orang bisa mengganti tentang keuangan yang ada di mesin ATM, karena memang sudah ditunjuk oleh orang-orang yang punya otoritas, sehingga dia bisa mengganti atau memodifikasi dan tetap menjaga konsistensi tadi, sehingga data di sistem akan menjadi lebih utuh dan tidak terganggu dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, maka seperti ini adalah suatu bentuk ancaman tersendiri. Jika nanti ini diketahui oleh orang lain, itu akan sangat berbahaya sekali. Yang kedua adalah integritas atau integrity. Integritas adalah keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer hanya dapat dimodifikasi oleh pihak-pihak yang diotoritaskan. Nah, integritas ini juga menyangkut keterjaminan bahwa sumber daya yang terdapat dalam sistem komputer hanya dapat dimodifikasi oleh pihak-pihak yang diotoritaskan. Nah, contoh di sini misalnya kalau kita berkaitan dengan keamanan di sebuah sistem jaringan komputer. Misalnya kita ada penggunaan dari server dan ada penggunaan dari klien. Sehingga pihak server itu menunjuk orang-orang yang sudah diotoritaskan, sehingga sumber daya yang terdapat itu tidak bisa diganggu oleh orang lain. Misalnya kalau kita berkaitan dengan misalnya penggunaan kartu Telkomsel misalnya, atau kartu Sempati atau kartu yang lain misalnya. Nah, kalau kita harus misalkan mengalami kerusakan, kan kita harus mesti datang ke Telkomselnya. Artinya pihak Telkomsel sudah menunjukkan orang-orang yang diotoritaskan, sehingga betul-betul menjamin tentang sumber daya yang ada di sistem komputer maupun sumber daya yang ada terdapat di handphone Anda, di handphone kita masing-masing. Artinya jika terjadi kerusakan, kita mesti harus kembali diintegritaskan, diperbaiki oleh orang-orang yang pihak sudah diotoritaskan gitu. Nah, ini berarti adanya otoritaskan, ya. Nah, misalnya kita menggunakan jaringan internet, kemudian kalau kita rusak kembali jaringannya, kita menunggu sampai servernya hidup gitu. Dan ini kan kita sering alami, ya. Artinya adanya penyatuan dari sumber daya sistem komputer yang dapat dimodifikasi oleh pihak yang diotoritaskan. Contoh simpel di sini adalah selama kita belajar online di masa pandemi COVID seperti ini, itu kan hanya dosen yang bisa memberikan link untuk Anda bisa gabung di Zoom ataupun di Google Meet-nya. Maka sebenarnya untuk Anda bisa bergabung itu, untuk Anda bisa mendengarkan materi yang disampaikan oleh dosen, kan Anda harus mengklik link yang sudah diberikan oleh dosen. Nah, ini salah satu contoh bentuk dari integritas atau integrity, sehingga hanya dosenlah yang bisa memberikan suatu bentuk materi penjelasannya, karena memang dia diotoritaskan dan bisa mungkin mengganti atau memodifikasi dari suatu bentuk tampilannya, sementara Anda hanya sebagai pengikut saja. Sebelum Anda juga nanti bisa saja diberikan otoritas yang sama jika memang nanti itu diberikan oleh dosen yang bersangkutan. Nah, ini contoh bagaimana adanya keterjaminan bahwasanya yang disampaikan oleh dosen tadi itu bisa didengarkan dan bisa dilihat oleh Anda semua sebagai mahasiswanya. Ini contoh juga hampir mirip dengan penggunaan server dengan klien. Bagaimana klien hanya bisa menggunakan fasilitas yang disediakan oleh server, dan server punya tanggung jawab yang besar untuk bisa menyampaikan informasi yang diminta oleh masing-masing klien, sehingga juga demikian akan terjaminnya sumber daya yang ada, sehingga pihak server lah yang diberikan otoritas untuk memodifikasi dari semua kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya yang akan didistribusikan kepada masing-masing klien yang membutuhkannya.
Dan yang ketiga adalah adanya ketersediaan atau availability. Availability atau ketersediaan adalah keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer tersedia bagi pihak-pihak yang diotoritaskan saat diperlukan. Nah, ini berkaitan dengan sebuah perangkat atau baik sumber daya hardware maupun sumber daya fisik nantinya. Artinya, jika ada sebuah software maupun hardware yang rusak, maka kerusakan tersebut hanya dapat dibeli atau hanya dapat kita peroleh dari orang-orang yang memang sudah diotoritaskan. Jadi tidak semua tempat menyediakan sumber daya tersebut. Nah, maka ini beberapa yang berkaitan dengan hak cipta, ya, berkaitan dengan hak cipta atau berkaitan dengan sebuah pabrik yang mengeluarkan dari sumber daya tersebut. Nah, tentunya hal ini juga harus kita jaga keamanannya sehingga produk atau barang tersebut tidak bisa dipergunakan oleh sembarangan orang, ya, sehingga perlu adanya keterjaminan. Jika kita memang memerlukan barang tersebut, kita harus menuju kepada orang-orang yang sudah diberikan otoritas untuk kita bisa memperoleh dari produk tersebut. Sehingga dengan demikian tentu akan lebih menjamin lagi bahwasanya sumber daya tersebut memang sudah tersedia, ya, bagi pihak-pihak yang sudah diotoritaskan di mana saat barang tersebut kita perlukan. Nah, inilah ketiga hal yang berkaitan dengan beberapa ancaman yang berkaitan dengan security system, di mana informasi atau file atau data tadi berkaitan dengan sumber daya atau maupun sumber daya fisik itu adanya kerahasiaan, integritas, dan adanya ketersediaan bersifat secret, integrity, dan availability. Nah, maka dengan adanya beberapa data yang bersifat rahasia, keterkaitan satu dengan yang lain, dan ketersediaan di sini perlu kita amankan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang nantinya bisa merusak dari sebuah data yang kita miliki yang tersimpan dalam satu bentuk sistem komputer. Nah, biasanya ketiga hal inilah yang menjadi ancaman-ancaman untuk kita bisa melakukan sesegera mungkin tentang security system yang harus kita lakukan, sehingga adanya keterjaminan dari data yang kita sifatnya rahasia, adanya keterjaminan dari keterkaitan satu data dengan data yang lainnya, dan juga adanya keterjaminan dari ketersediaan beberapa perangkat yang kita pergunakan. Nah, tentu hal ini nanti juga bisa Anda cari referensi yang lain yang berkaitan dengan beberapa ancaman-ancaman security system berkaitan dengan sumber daya yang ada dalam sebuah sistem komputer, baik nanti menyangkut sumber daya fisik maupun sumber daya abstraknya. Nah, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita kali ini berkaitan dengan proteksi dan security system. Kemudian kita lanjutkan dengan tugas mandiri yang harus Anda lakukan. Ya, tentu nanti tugas mandiri ini bisa Anda lihat di dalam Google Classroom-nya berkaitan dengan materi yang sudah saya jelaskan mengenai proteksi dan security system ini. Karena nanti dengan tugas mandiri ini itu akan menjadi penambah wawasan bagi Anda sendiri untuk bisa memahami dengan lebih jauh bagaimana sebenarnya implementasi, perbedaan, dan beberapa ancaman yang mungkin akan terjadi yang berkaitan dengan kenapa kita harus melakukan sebuah proteksi dan melakukan satu security system dari sebuah file atau data yang tersimpan di dalam media penyimpanan yang kita miliki, baik nanti secara internal maupun secara eksternalnya. Terima kasih untuk perhatian yang sudah Anda berikan. Untuk itu nanti kita bisa berdiskusi lagi mengenai materi ini, dan silakan diberikan beberapa pertanyaan di mana nanti kita akan bisa menambah wawasan lagi dengan adanya beberapa pertanyaan yang Anda lakukan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan dengan berdiskusi, dan insya Allah kita nanti akan sambung lagi di minggu depan. Dan itu kita tetap sama-sama menjaga kesehatan sehingga tetap bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Dan untuk ini, karena kita masih dalam masa pandemi COVID, maka juga selalu ingat pesan Ibu, mencuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun. Kemudian kita jangan lupa tetap selalu memakai masker dan tetap menjaga jarak jika kita berada di tempat keramaian yang ada. Demikian dan terima kasih, dan saya sudahi pertemuan kita kali ini, dan nanti bisa kita lanjutkan dengan berdiskusi dan tugas mandiri yang harus Anda lakukan berkaitan dengan pertemuan kita hari ini yang membahas mengenai masalah proteksi dan security system untuk sistem komputer. Demikian dan terima kasih, dan sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.